Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Desi. Ibu kedatangan Ibu kemari mau apa ya? Mau konsultasi tentang KB Pak. Oh ya baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB. Waktunya kurang lebih 10-15 menit, tepatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau itu kita mulai ya Bu. Iya, Sebelumnya apakah posisi Ibu sudah nyaman? sudah. Baik ya Bu. Ibu, KB itu adalah keluarga berencana, usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah juga menerapkan program KB. Baik Ibu, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Ibu. Ibu pernah melahirkan berapa kali? Baru 1 kali Pak. Oh, baru 1 kali ya Bu. Iya, Terus apakah Ibu udah menikah berapa kali Bu? baru 1 kali. Terus apakah sudah menggunakan KB Ibu sebelumnya? Belum Pak, makanya saya mau konsultasi tentang KB. Oh iya, selanjutnya apakah Ibu punya riwayat penyakit? Tidak. Oh, baik Bu, kita langsung jelaskan saya ya Bu. Di sini ada lembar baliknya Bu, menggunakan lembar balik seperti ini. Baik Ibu, di sini ada dua jenis KB, yaitu kontrasepsi hormonal sama kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal itu ada pil KB, seperti obat ya Bu, yang bisa diminum setiap hari sesuai anjuran dokter. Selanjutnya ada suntik KB Bu. Terus selanjutnya ada susuk KB atau implan. Selanjutnya yang kontrasepsi non hormonal itu ada kondom sama intrauterin device atau IUD. Baik Ibu, ada beberapa cara untuk mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi seperti menggunakan kondom, pil KB, suntik KB, dan IUD. Namun jika berniat mencegah kehamilan secara permanen, KB steril cocok untuk ibu yang sudah tidak ingin memiliki keturunan. Selanjutnya, KB steril adalah metode pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Setelah menjalankan prosedur ini, ibu tidak bisa memiliki keturunan. Sebagian wanita yang menjalani KB steril ini bisa menyesal karena tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Selanjutnya ada sterilisasi, merupakan metode paling efektif dalam pencegahan kehamilan secara permanen. Ada juga jenis KB steril untuk wanita yang bisa ibu pilih, yakni implan tuba atau non operasi dan ligasi tuba atau operasi. Sedangkan untuk pria bisa melakukan prosedur vasektomi. Selanjutnya ada mekanisme kerja kontrasepsi Bu. Yang pertama yang hormonal. Cara kerja pil KB, yang pertama menekan ovulasi, selanjutnya mencegah implantasi, selanjutnya mengentalkan lendir serviks dan menggerakkan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Selanjutnya kontrasepsi suntik, yang pertama mencegah ovulasi, selanjutnya mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasian sperma. Selanjutnya ada cara kerja kontrasepsi implan atau susuk kayak tadi ya Bu. Iya. Di sini yang pertama lendir serviks menjadi kental, selanjutnya mengganggu proses pembuatan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dulu Bu? Tidak Pak. Baik Ibu, di sini ada cara kerja kondom Bu. Yang pertama mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Selanjutnya kondom itu sebagai alat kontrasepsi, sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab PMS atau penyakit menular seksual. Baik, selanjutnya ada IUD yang tadi Bu. Cara kerjanya kontrasepsi AKDR. Yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Selanjutnya mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai ovum uteri. Baik Ibu, di sini ada keuntungan pil KB. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Selanjutnya, siklus haid menjadi teratur. Iya.
Selanjutnya dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Selanjutnya dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Selanjutnya ada kekurangan atau efek sampingnya Bu. Penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, pendarahan, atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Namun efek ini tidak akan berbahaya Bu. Selanjutnya jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter Bu. Soalnya tidak semua jenis pil KB bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Selanjutnya ada kelebihan suntik KB Bu. Suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Selanjutnya ada kekurangan atau efek sampingnya Bu. Yang pertama, keluar flek-flek. Selanjutnya pendarahan ringan di antara 2 masa haid. Selanjutnya sakit kepala, kenaikan berat badan. Terus jika ibu menghentikan penggunaannya, ibu bisa hamil lagi dengan segera Bu. Baik Bu, selanjutnya ada kelebihan susuk atau implan tadi. Susuk KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Selanjutnya kekurangan atau efek sampingnya. Yang pertama, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Baik Ibu, di sini ada kelebihan kondom. Selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV atau AIDS. Selanjutnya ada kekurangannya Bu. Penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi karena bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Selanjutnya ada pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun akan terjadi. Selanjutnya yang IUD Bu. Kelebihannya IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Selanjutnya IUD sangat efektif mencegah kehamilan Bu. Di sini ada kekurangannya juga. Yang pertama, masa haid berubah lama dan banyak. Selanjutnya ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Ibu, konsultasinya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Pak. Baik, kalau itu saya akan menanya kepada Ibu. Apakah Ibu tahu apa itu KB kontrasepsi hormonal itu apa saja? Yang saya tahu alat kontrasepsi hormonal itu ada pil KB, suntik KB, sama susu KB atau implannya Pak. Iya benar ya Bu. Baik Ibu, kalau gitu saya akan tanya lagi, Ibu akan menggunakan KB apa Ibu? Saya akan berdiskusi dulu ya Pak sama suami saya. Oh iya baik Ibu, nanti kalau sudah diskusinya matang, Ibu bisa konsultasi lagi ke sini. Ya. Baik Ibu, kalau gitu konsultasinya selesai, kita akhiri saja ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.